Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 19 saham potensi naik di bulan April, probabilitas 80 hingga 100%, sejak tahun 2020 hingga 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saham-saham yang kita bahas adalah saham yang ada di indeks Kompas 100. Dan berhubung untuk indeks ini, saham-saham yang ada di dalamnya masuk dan keluar, sehingga kamu harus lihat lagi berdasarkan komposisi terupdate saat kamu nonton video ini. Dan sebagai rangkuman, dari 19 saham yang kita bahas, 15 saham memiliki probabilitas 80% dan 4 saham memiliki probabilitas 100%. Dan kembali lagi, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sekarang mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah saham Adaro yang mana jika kamu lihat di sini memiliki probabilitas kenaikan 80% untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi ada di tahun 2022 dengan angka 24% dan penurunan terbesar di tahun 2020 yaitu 7,07%. Kita lihat saja di tahun 2025 seperti apa. Saham kedua, AKRA dengan probabilitas 80%. Artinya dalam 5 tahun, 4 kali naik dan hanya 1 kali turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 21,5% dan penurunan terbesar hanya 2,6% di tahun 2024. Saham ketiga BFIN, yang mana dengan probabilitas 80% dengan kenaikan tertinggi 36,6% di tahun 2020 dan penurunan terbesar yaitu 21,6% di tahun 2024. Saham berikutnya BMTR dengan kenaikan tertinggi di tahun 2020 sekitar 9,9 dan ada juga di tahun 2021 5,5. Untuk penurunannya 5,6% di tahun 2024. Saham BRPT dengan kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 100%. Wah, luar biasa kenaikan saham ini di tahun 2020 untuk bulan Aprilnya. Meski begitu, harus kamu ingat bahwa dalam waktu 1 tahun di tahun 2020, ternyata harga sahamnya turun 27%. Artinya kenaikan 1 bulan ini tidak menjamin bahwa 1 tahun harga sahamnya akan naik. Sedangkan untuk penurunan terbesarnya di tahun 2022 sekitar 6%. Berikutnya ada saham Elsa dengan kenaikan yang mencapai 29,8% di tahun 2020 dan 10% di tahun 2024. Untuk penurunannya juga sangat kecil dengan angka 0,68% saja. Kemudian ada saham ESSA dengan kenaikan tertinggi 15,5% di tahun 2024, ada juga 11% di tahun 2020. Tapi sayangnya penurunan terbesar di tahun 2023 mencapai 25%. Kemudian saham GJTL dengan kenaikan tertinggi 15,7 di tahun 2023 dan 4,7 di tahun 2020. Untuk penurunannya mencapai 7,17%. Ada saham Harum dengan kenaikan tertinggi adalah 7,7% di tahun 2022 dan penurunannya 4,9% di tahun 2020. Untuk Harum kenaikannya bisa dikatakan cukup mirip dari tahun ke tahun. Saham ISAT dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 38% di tahun 2020 dan 35% di tahun 2022. Penurunannya juga cukup rendah dengan angka 1,5% saja. Saham JSMR dengan kenaikan tertinggi 24% di tahun 2020 dan penurunan hanya 2,7% di tahun 2024. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 21% pada tahun 2020 dan 2021. Ada juga kenaikan yang mencapai 19% di tahun 2022 dan 15% di tahun 2024. Penurunannya juga cukup rendah dengan angka 5,9% saja. Kemudian saham Pegas dengan kenaikan tertinggi 10,3% di tahun 2020 dan penurunannya 6,8% di tahun 2021. Ada saham PTRO dengan kenaikan tertinggi 32% di tahun 2024, ada juga 17% di tahun 2021, dan 11% di tahun 2020. Penurunannya cukup rendah dengan angka 2,6% saja. Saham TINS dengan kenaikan tertinggi 9,6% di tahun 2024, dan penurunan hanya 1,4% di tahun 2023. Saham AMRT dengan kenaikan tertinggi sebanyak 12,5% di tahun 2022, ada juga 8,7% di tahun 2020. Untuk AMRT ini dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024, bulan Aprilnya selalu menghasilkan kenaikan harga saham, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini.
Ada juga saham Inco dengan kenaikan tertinggi 18,9% di tahun 2020 dan juga 8,9% di tahun 2022. Sama seperti AMRT, Inco juga memiliki kenaikan 100% untuk probabilitasnya selama bulan April dalam 5 tahun terakhir. Saham Antam dengan kenaikan tertinggi 13,3 di tahun 2020 dan 10,6 di tahun 2021. Saham Antam juga konsisten naik dalam 5 tahun terakhir di bulan April. Dan saham HIL dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 19% di tahun 2020 dan tahun 2022. Sama seperti 3 saham yang tadi, HIL juga konsisten naik di bulan April dalam 5 tahun terakhir. Nah, dari berbagai saham yang kita bahas tadi, apakah ada saham yang menarik untuk kamu analisa lebih lanjut? Ingat, ini hanya berkaitan dengan data probabilitas saja pada tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga tidak ada jaminan di tahun 2025 akan mengulangi hal yang sama. Tapi setidaknya jika kita melihat data histori, itulah hal yang pernah terjadi. Meski begitu, kamu juga harus validasi lagi di sumber resminya, mengingat untuk memastikan apakah data yang ada di aplikasi ini sudah sesuai dengan sumber resminya atau belum. Silakan kamu validasi apabila kamu tertarik menganalisa suatu saham tertentu. Tapi yang jelas berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini merupakan informasi yang bisa kamu peroleh yang tentu mungkin saja bisa berguna bagi kamu, khususnya untuk kamu yang memanfaatkan momentum untuk melakukan beli dan jual saham. Bulan April ini memang cukup menarik untuk beberapa saham tertentu, bahkan ada 4 saham yang kita bahas ini yang memiliki probabilitas mencapai 100%. Sedangkan untuk beberapa saham yang lain, probabilitasnya juga masih cukup baik dengan angka yang mencapai 80%. Artinya, dalam 5 tahun, 4 tahun mengalami kenaikan dan hanya 1 tahun mengalami penurunan. Meski begitu, kembali lagi, saya mau menegaskan bahwa ini hanya data di masa lalu, di masa depan bisa saja berbeda. Untuk itu kamu tentu harus tetap mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berdasarkan jadwal RUPS, kamu akan temukan bahwa ada beberapa nama perusahaan yang membagikan dividen dengan angka yang jumbo yang akan melaksanakan RUPS di bulan April tahun 2025. Saham-saham apakah saja itu? Mari kita bahas pada video kali ini. Dan kita langsung masuk saja ke dalam nama saham pertama yaitu ITMG. Kamu bisa lihat harga sahamnya masih turun 14% di tahun 2025 ini. Dan dalam 1 tahun terakhir masih turun 19,2%. Jika kamu lihat di sini bahwa perusahaan akan melaksanakan RUPS pada tanggal 9 April tahun 2025. Untuk aspek dividennya, perusahaan ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 mereka membagikan dividen dengan angka yang cukup besar, tapi meskipun begitu masih lebih rendah dibandingkan dividen di tahun 2023 dan tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi dengan adanya seperti ini, apakah dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini berpotensi jumbo juga? Kita bandingkan dengan sisi pencapaian labanya. Jika kamu lihat untuk laba di tahun 2024 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Itu artinya secara logika apabila angka dividen payout rasionya sama, maka dividen per share-nya bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Kita bandingkan dengan laba 6 triliun rupiah di tahun 2024 ini. Dan jika kamu lihat, angka itu sebenarnya mirip seperti laba di tahun 2021. Meskipun memang mengalami sedikit perbedaan, di mana di tahun 2021 labanya 6,7 dan di tahun 2024 6 triliun rupiah. Itu artinya untuk angka dividennya bisa kamu bandingkan dengan tahun 2021 yang mana mungkin sedikit lebih rendah daripada tahun tersebut. Dan ingat, untuk laba di tahun 2021 ini akan dibagikan di tahun 2022. Sehingga untuk laba tahun 2021 ini kamu harus lihat untuk pembagian dividen di tahun 2022. Nah, dari data Stockbit ini bisa kamu lihat bahwa angka dividen yieldnya sekitar 12,9%. Namun seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan angka dividennya mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Nah, untuk aspek gross profit marginnya masih cukup baik dengan angka 33%. Net income-nya juga masih 15,7%. Sebenarnya pada Q4 tahun 2024 ini, kamu bisa lihat bahwa masih mencetak kenaikan laba, begitu juga dengan Q3 tahun 2024 ini. Sayangnya pada Q1 dan Q2 memang kinerja perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga laba tahunannya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.
Sekarang mari kita lihat terkait historical harga saham dan valuasinya seperti apa. Pertama dari sisi harga sahamnya, bisa dilihat di sini, harga saham ITMG dulunya pernah menyentuh angka di atas 40.000 dan kini 22.950. Harga saham ini mirip seperti harga saham pada sekitaran tahun 2018 dan tahun 2019. Sehingga kamu bisa lihat dengan kondisi seperti ini bagaimana prospek dividennya. Di tahun 2018 dan 2019, berapa besar dividen yang mereka bagikan, dan di tahun 2025 ini potensinya seperti apa. Itu merupakan analisa sederhana yang bisa kamu lihat untuk membandingkan dividen di masa lalu dan dividen saat ini. Bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV ITMG 0,83 kali dan sudah di bawah rata-rata PBV yang angkanya 1,38 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,8 tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,83. Meskipun begitu, berdasarkan data ini bisa kamu lihat PBV ITMG sudah bisa dikatakan cukup rendah dalam 10 tahun terakhir ini. Mari kita lihat dari sisi probabilitasnya. ITMG memiliki probabilitas yang cukup baik dengan angka 60%. Artinya dalam 5 tahun 2 kali turun dan 3 kali naik. Meski begitu penurunannya juga cukup signifikan, di mana pernah turun 34% di tahun 2023 dan di tahun 2025 ini masih turun 13,4% saat video ini dibuat. Sebagai informasi, pada bulan April tahun 2025 ini ada potensi harga sahamnya bisa turun juga karena berdasarkan data 4 tahun terakhir, 3 kali turun dan 1 kali naik. Kita akan membahas saham kedua yaitu BNGA yang mana masih turun 2% selama tahun 2025 dan dalam 1 tahun terakhir turun 22%. Kita lihat di sini, perusahaan akan melaksanakan RUPS pada tanggal 14 April tahun 2025. Sekilas tentang historical dividennya. Di tahun 2024 mereka membagikan dividen dengan angka 122,67. Angka ini mengalami kenaikan yang konsisten sejak tahun 2021. Memang di tahun 2020, BNGA pernah membagikan dividen dengan angka 55,3 dan kemudian turun di tahun 2021. Tapi dari data ini kamu bisa lihat, dividen per share di tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi setidaknya sejak tahun 2009. Kita lihat tentang kinerja keuangannya. Laba BNGA di tahun 2024 adalah 6,8 yang mengalami kenaikan dibanding 6,4 tahun 2023. Itu artinya apabila payout rasionya sama, seharusnya secara logika dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025 untuk tahun buku 2024 akan lebih besar dibandingkan dividen per share yang dibagikan di tahun 2024 untuk tahun buku 2023. Kita lihat saja nanti datanya seperti apa. Yang jelas, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, perusahaan memiliki dividen yield sekitar 7,24% dengan gross profit margin 52% dan net profit margin 27,2%. Sekarang kita lihat terkait historical harga sahamnya. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa BNGA pernah berada di atas harga Rp2.000 dan kini hanya 1.695. Angka ini memang mengalami penurunan dari harga tertinggi, tapi masih cukup tinggi dibandingkan data harga saham 10 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat terkait historical PBV-nya. PBV rata-rata BNGA di angka 0,68 dan kini sudah di atas PBV tersebut. Meskipun PBV-nya secara nominal masih 0,80 kali, tapi masih di atas rata-rata PBV-nya. Dulunya bahkan sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,52 kali. Nah, kemudian kita lihat dari probabilitasnya. Dalam 5 tahun terakhir bisa kamu lihat di sini, probabilitas BNGA adalah 60%, artinya 2 kali turun dan 3 kali naik. Penurunannya juga masih cukup baik dengan angka di bawah 5%, yaitu turun 3,5% di tahun 2021 dan turun 2,5% di tahun 2025. Tapi di sisi yang lain, untuk kenaikan harga sahamnya cukup signifikan. Hal itulah yang menyebabkan kamu bisa melihat bahwa secara PBV, BNGA ini sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya dan secara harga saham cukup tinggi jika dibandingkan data harga saham 10 tahun terakhir. Saham ketiga adalah BJBR di mana dalam tahun 2025 masih turun 8,7% dan selama 1 tahun masih turun 31,6%. Perusahaan ini akan RUPS pada tanggal 16 April tahun 2025. Sekilas kita lihat tentang historical dividennya. Di tahun 2024 mereka membagikan dividen 95,05 per lembar saham. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan angka 99,1 dan 104,5 rupiah.
Nah, angka dividen di tahun 2024 ini mirip seperti di tahun 2021 dengan nominal 95,74 per lembar saham. Sekarang kita bandingkan dengan pencapaian labanya. Laba BJBR di tahun 2024 adalah 1,3 yang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Itu artinya dengan payout ratio yang sama, seharusnya dividen per share di tahun 2025 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Untuk dividen yieldnya sekitar 11,4%. Tapi dengan adanya asumsi penurunan dividen, maka kamu juga harus menyesuaikan lagi untuk angka dividen yieldnya. Gross profit marginnya 41%, tapi net profit marginnya hanya 4,8%. Kemudian kita bandingkan dari sisi harga sahamnya. 10 tahun terakhir, bagaimana harga saham BJBR ini? Bisa kamu lihat di sini, dulunya harga sahamnya pernah berada pada angka di atas Rp3.000, tapi kini hanya 830. Itu artinya dalam beberapa tahun ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi ingat, dulunya harga sahamnya bahkan pernah turun hingga di bawah angka Rp800. Dari aspek historical PBV-nya, rata-rata PBV BJBR berada pada angka 1,32 kali dan kini 0,54 kali. Jika melihat data historis selama 10 tahun, angka PBV ini juga dengan angka 0,54 kali merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Kita bahas dari sisi probabilitasnya. Probabilitas dalam 5 tahun terakhir adalah 20%, cukup jelek dengan angka 4 kali turun dan 1 kali naik. Kenaikannya pun hanya 0,67%. Hal ini juga harus kamu pertimbangkan, di mana berdasarkan data histori 4 tahun terakhir, pada bulan April hingga Juni, saham BJBR tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan. Saham keempat adalah BJTM yang masih turun 7,4% di tahun 2025 dan dalam 1 tahun terakhir masih turun 16,6%. Perusahaan akan mengadakan RUPS pada tanggal 24 April tahun 2025 dan kita lihat sekilas terkait historical dividennya. Dividen BJTM adalah Rp54,39 di tahun 2024 dan merupakan angka yang paling tinggi sejak tahun 2013 mereka membagikan dividen. Nah, kita lihat untuk kinerja labanya. Di tahun 2024, BJTM menghasilkan laba 1,2 yang mengalami penurunan dibandingkan 2 periode sebelumnya. Dan itu artinya ada kemungkinan dividennya bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Dividen yieldnya sekitar 10,8% dan angka ini harus kamu sesuaikan lagi. Untuk gross profit marginnya 67,3% dengan net profit margin 14%. Angka yang masih cukup baik jika dibandingkan dengan saham sebelumnya yaitu BJBR. Sekarang kita lihat dari sisi historical harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir bisa kamu lihat harga saham BJTM pernah di atas angka Rp900, tapi sempat juga turun di bawah angka Rp400. Dan kini dengan angka Rp500 merupakan angka yang cukup rendah dibandingkan harga saham 10 tahun terakhir. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? Rata-rata PBV-nya adalah 1,1 kali dan kini hanya 0,6 kali. Dan PBV ini bisa dikatakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir juga. Sehingga mungkin bisa kamu pertimbangkan lebih lanjut untuk dianalisa. Tapi juga ingat pertimbangkan dari aspek prospek kedepannya seperti apa. Mengingat BJTM ini secara laba masih mengalami penurunan dalam waktu 2 tahun terakhir. Untuk probabilitasnya cukup rendah dengan angka 20%, artinya 4 kali turun dan 1 kali naik saja. Sama seperti BJBR, BJTM juga memiliki probabilitas yang cukup rendah dengan kenaikan yang hanya terjadi di tahun 2021 saja. Saham adalah ABMM di mana masih turun 13,5% selama tahun 2025 dan turun 20,7% dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan akan RUPS pada tanggal 25 April tahun 2025. Dividen per share di tahun 2024 adalah Rp295 yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Kita lihat lagi terkait laba yang berhasil mereka capai. Di tahun 2024 labanya 2,2 triliun yang turun signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Itu artinya secara logika apabila payout rasionya sama seharusnya dividen per share menjadi lebih rendah. Angka dividen yieldnya 9,6% dan harus kamu sesuaikan lagi. Gross profit marginnya cukup rendah dengan angka 4% dengan net profit margin yang hanya 9,5%. Sekarang kita lihat dari historical harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir, harga saham ABMM sebenarnya sudah sempat naik, bahkan menyentuh angka di atas Rp4.000, tapi kini hanya di angka Rp3.060. Meski begitu, jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2021, sebenarnya ABMM ini sudah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari aspek PBV-nya seperti apa?
PBV saat video ini dibuat di angka 0,62 kali dan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,66 kali. Dari aspek probabilitas dalam 5 tahun terakhir adalah 80% cukup baik dengan angka penurunan yang hanya terjadi di tahun 2025 ini setidaknya hingga bulan Maret tahun 2025. Dan saham terakhir yang kita bahas adalah UNTR yang masih turun 12% di tahun 2025 dan dalam 1 tahun terakhir masih turun 4,2%. Perusahaan rencananya akan RUPS pada tanggal 25 April tahun 2025 dengan angka dividen per share di tahun 2024 1.569 dan 667. Kita bandingkan dengan kinerja labanya. Laba UNTR di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, sehingga bisa jadi dividen per share-nya juga akan mengalami penurunan. Dividen yield-nya 9,4% dan angka ini harus kamu sesuaikan lagi dengan laba di tahun 2024. Gross profit margin-nya 23% dengan net profit margin 11,3%. Kita lihat terkait harga sahamnya seperti apa. Data harga saham UNTR selama 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, harga sahamnya dulunya sempat berada pada angka di atas 30.000, tapi kini hanya 23.550. Dan jika dibandingkan dengan harga terendahnya, sebenarnya dulunya bahkan pernah berada di bawah Rp15.000. Kita bandingkan dengan PBV-nya seperti apa. Rata-rata PBV di angka 1,6 dan kini hanya 0,94 kali. PBV UNTR juga sudah merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Dari aspek probabilitasnya seperti apa? Angka 40% dalam 5 tahun terakhir, artinya 3 kali turun dan 2 kali mengalami kenaikan. Kenaikan hanya terjadi di tahun 2022 dan tahun 2024. Nah, dari berdasarkan data saham yang kita bahas ini, bisa kamu lihat bahwa 6 saham ini menawarkan angka dividen yield yang cukup menarik jika mengacu pada dividen per share tahun 2024. Tapi kembali lagi, di tahun 2025 ini ada saham yang labanya naik, ada saham yang labanya turun. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan dari aspek tersebut untuk menganalisa potensi dividen yield-nya di kemudian hari. Apakah dividen yield di tahun 2025 saat RUPS nanti berpotensi masih menghasilkan dividen yield yang tinggi, ataukah dividen yieldnya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itulah yang harus kamu pertimbangkan saat akan mengambil keputusan. Sekilas kita lihat di sini, ITMG memiliki dividen yield 12,9%, BNGA 7,2%, BJBR 11,4%, BJTM 10,8%, ABMM 9,6%, dan UNTR 9,4%. Sekilas kita lihat angka dividen yield-nya berada di atas rata-rata dengan angka di atas 7%. Tapi kembali lagi, itu merupakan data berdasarkan dividen per share di tahun 2024. Untuk tahun 2025, kamu harus hitung lagi. Dengan laba yang mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, bagaimana dampaknya terhadap dividen yield perusahaan ini. Ingat, apapun nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Alasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.